Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi saya tentang sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam mendakwakan agama Islam pada periode Madinah. Rasulullah SAW mendakwakan agama Islam terjadi pada dua periode. Yang pertama, periode Mekah dan periode Madinah. Pada periode Mekah, Rasulullah SAW kurang lebih mendakwakan agama Islam selama 13 tahun. Selama 13 tahun pada periode Mekah, Rasulullah SAW hanya membina akidah, merubah akhlak, dan menambah pengikut. Rasulullah SAW belum melakukan perluasan kekuasaan agama Islam karena masih dibayang-bayangi atau masih banyak mendapat rintangan dari kaum kafir Quraisy, dan Rasulullah SAW menghindari hal tersebut. Pada awal perjuangan Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah, strategi yang dilakukan oleh Rasulullah yaitu mempersatukan suku-suku yang saling bermusuhan di Madinah. Terdapat dua suku yang saling bermusuhan, yaitu dari suku Yahudi dan suku Arab. Strategi Rasulullah mempersatukan suku yang bermusuhan tersebut. Pada tahun ke-12, suku Khawarij datang ke Mekah untuk melaksanakan haji dan disambut oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melakukan pertemuan dan membuat perjanjian yang disebut dengan perjanjian Aqabah pertama, atau bisa juga disebut dengan perjanjian wanita, karena pada saat itu dihadiri oleh seorang wanita yang bernama Afra binti Abid ibnu Saitabah. Berlanjut kembali pada tahun ke-13 kenabian Muhammad SAW, 73 orang dari penduduk Madinah berkunjung ke Mekah untuk menemui dan meminta Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke Madinah. Rasulullah SAW menyetujui hal tersebut untuk pindah ke Madinah. Kemudian Rasulullah SAW membuat perjanjian yang disebut dengan perjanjian Aqabah kedua. Isi perjanjian tersebut adalah yaitu mereka akan membela, mendukung segala dakwah dan menjaga keselamatan Nabi Muhammad SAW selama mendakwakan dan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Pada perjanjian Aqabah kedua inilah titik perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarluaskan agama Islam sampai ke pelosok negeri Madinah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa penduduk Madinah mudah menerima agama Islam. Yang pertama, bangsa Arab Yastrib lebih dahulu mengenal atau memahami agama-agama ketuhanan, karena mereka sering mendengar tentang Allah, wahyu, alam kubur, kebangkitan, neraka, surga, dan lain. Yang kedua, sering terjadi peperangan di antara penduduk Yastrib yang menyebabkan hubungan mereka kurang harmonis. Dan yang ketiga, penduduk Yastrib memerlukan seorang pemimpin yang mampu mempersatukan suku-suku yang saling bermusuhan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang materi saya. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.